Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin untuk pembacaan love reading atau romance. Ya, untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai, yaudah, jangan dipaksakan. Oke. Dan di sini aku menawarkan untuk konseling secara psikologi, tarot ataupun berchart, yaitu menggunakan astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Oke, jadi pembacaan aku ini sedikit berbeda. Jadi mungkin aku nggak akan baca aja kartunya atau membaca energinya. Mungkin aku bakal memberikan apa ya yang bisa aku sebut penilaian ya. Bukan berarti hal itu buruk, bukan berarti hal itu jelek, no ya, untuk kita sama-sama belajar gitu. Belajar dalam artian untuk kita ke arah yang lebih spiritual, lebih baik ya. Bukan berarti kita buruk, bukan berarti kitanya nggak baik ya. Hanya aja terkadang kita lupa, that's it. Dalam proses kita lupa itu terkadang kita butuh seseorang untuk membantu kita keluar dari sana ya. Oke. Taurus, dan ini untuk September 2021 ya. Dan bisa terjadi sebelum ataupun sesudah September. Ingat, karena setiap dari kalian bakal berbeda energinya, so ya wajar sebenarnya kalau nggak sama, waktunya nggak sesuai. Mungkin hal ini udah terjadi, ya udah gitu ya, berarti memang udah lewat. Dan kalau kamu nggak suka, ya sudah, jangan dipaksa untuk ditonton ya. Oke, kita lihat September 2021. Oke, untuk Taurus ada consult an expert. Wow, more information is needed. Contact someone with expertise in this area. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologize. Ini kartu ini malah minta disayang-sayang ini. Okay, have faith. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Dan di bottom of the day ada healing heart. You are powerful healer. Keep up the great work. Oke. Di sini Taurus ya, ada energi entah kamu atau siapapun di sini memang butuh untuk, seperti yang aku singgung di disclaimer tadi ya, untuk lebih membuka diri, membuka hatinya, benar-benar membuka matanya ibaratnya ya, untuk menerima, ngelihat apapun yang terjadi saat ini. Seseorang perlu untuk membicarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ya. Perlu untuk ngelihat dari sisi yang lebih berbeda, entah sisi yang lebih bijak, entah dari sisi yang positifnya ataupun sisi negatifnya. Jadi tetap dilihat negatifnya untuk kita belajar ya. Oke, dan kita lihat oracle keduanya. Karena di sini aku ngeliat percintaan, bisa jadi ya ada seseorang memang cukup stres dengan perasaan dia saat ini. Aku ngerasain enggak mesti ke orang lain, tapi lebih ke diri sendiri. Di sini aku ngeliat ya, energi yang kayak, kenapa aku saat ini ibaratnya sangat menginginkan hubungan ya, sangat berharap dicintai, sangat berharap disayangi ya, namun kok kayak waktu nggak berpihak sama aku, takdir kayak nggak ada di jalan aku saat ini ya. Itu yang aku lihat. Ini tentang faith, gimana kita yakin apa enggak kalau semua bakal baik-baik aja atau tidak, walaupun kita nggak tahu ke depannya gimana. Itulah faith ya.
self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, please. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, warning. Oke. Ya, seseorang masih sangat mengingat kesakitan dan kekecewaannya. Mungkin sebelumnya dia nggak begitu ngerasain sebenarnya, cuman kok kayak akhir-akhir ini ataupun tahun ini kok kayak makin terasa rasanya ya, makin sangat menginginkan sebuah hubungan. Justru di masa saat entah kamu banyak udah menyakiti orang lain atau orang lain sudah banyak menyakiti kamu, di situ kamu disakiti orang lain, justru di situ kencang banget ilusi, harapan, dan keinginan untuk memiliki hubungan. Si Coffin, endings bring new beginnings, growth, change, celebration, transition. Saat kamu bertanya di mana jodohku, siapa jodoh aku, ini bakal semua terjawab saat kamu ngelepasin apa yang memang harus kamu lepasin, yaitu kesakitan yang ada di belakang. Kesakitan dan kekecewaan yang udah sebenarnya terjadi di masa lalu, namun kamu masih bawa sampai sekarang. Mungkin kamu ngerasa, enggak, aku udah menerima, aku udah ikhlas gitu ya, tapi kamu masih sakit ya. That's it. Kepala kamu bilang iya, tapi hati kamu tidak. Hati kamu masih sakit. Kita lihat tarotnya. Ada The Emperor, Seven of Cups, ini energi yang sebenarnya mengarahkan untuk kamu memahami apa itu emosi kamu, apa itu pikiran kamu, apa itu jiwa kamu, dan apa itu tubuh kamu. Aku tahu ini bakal terasa aneh, membingungkan bagi kalian yang memang belum mengerti ya, apalagi kalian yang based on mind, berdasarkan pikiran, berdasarkan logika, berdasarkan akal sehat menurut kalian ya. Padahal apa yang di kepalamu sebagai akal sehat itu belum tentu akal sehat di kepala orang lain. Jadi bagaimana kamu bisa menempatkan toleransi kamu ini ke diri kamu sendiri, justru nggak harus ke orang lain dulu, justru ke diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa menerima kalau pikiran kamu berkata apa, emosi kamu berkata apa? The Sun dan The Lovers ya. Wow, aku ngerasain gini, semakin kamu membutuhkan suatu hubungan, semakin menandakan kalau kamu belum siap untuk berhubungan ya, karena needy ya, membutuhkan pasangan itu memperlihatkan aku sendiri secara personal ya, itu kalau kamu belum siap. Dari pengalaman aku, semakin kita ingin mempunyai hubungan, sebenarnya semakin kita desperate, kita semakin pasrah, dan itu menandakan kalau kita belum siap justru berkomitmen. Namun kitanya terjebak dalam perangkap itu dan akhirnya masuk ke hubungan yang baru, ada excitement yang baru. Jadi di sini ada energi seseorang yang ingin memulai hubungan baru dengan orang lain ya, sambil membawa kesakitan dan kecewaannya yang dari masa lalu yang belum benar-benar dilepasin, dan berharap orang lain mampu untuk membantu keluar dari sana. Mungkin di awal kamu bisa ngerasa orang ini mampu untuk membuat kamu keluar ya, cuman yang harus kamu pahami, jika orang ini juga mempunyai background yang sama seperti kamu sih, apakah kamu bisa untuk menerima dia juga ingin kamu membantu dia keluar dari sini ya. Seven of Pentacles, Strength, dan last cardnya ada
harapan. Karena di sini aku ngeliat kamu bisa memetik buah yang tidak kamu tanam. Dalam artian gini, kamu bisa tidak berperilaku baik-baik misalnya, ataupun dia tidak ada tendensi apa-apa menyakiti, mengecewakan, cuman kamu bisa dibuat seseorang atau orang yang dekat dengan kamu atau pasangan kamu saat ini, misalnya kamu masih bersama, seakan-akan bertanggung jawab tentang emosi dan rasa yang memang dia punya saat ini, ya. Itulah kenapa ada healing heart, ya, penyembuhan hati, dan ada counsel and expert. Jadi memang pesannya di sini adalah untuk kamu menyadari diri kamu dulu sebelum kamu menyadari apa yang terjadi di hubungan kamu. Dan kalau ada yang ragu di kepala kamu, cobalah tanyakan dengan orang yang profesional, orang yang udah ada di bidang tersebut, yang kamu mungkin ngehandle 1-2 konselor misalnya, atau psikolog atau siapapun di luar sana, kamu mungkin pernah coba, ya. Namun orang yang profesional ini mungkin udah ngehandle lebih banyak orang daripada kamu, daripada yang kamu duga, enggak daripada yang kamu sangka. Jadi dia pasti bisa memberikan sedikit banyaknya, ya, insight untuk kamu. King of Swords. Jadi karena ini tentang percintaan, memang aku ngelihat untuk menyembuhkan diri dulu, menyembuhkan hati. Jadi ini bukan lagi untuk kita memenangkan apa yang jadi pikiran kita. Kamu mungkin ngerasa aku tahu apa yang aku mau, ataupun dia ngerasa aku tahu apa yang aku mau. Yang aku mau ya aku pasangan, dengan aku punya pasangan, dengan itu aku bisa bahagia. Ya, dengan begitu aku bisa ngejalanin hidup yang lebih baik. Gitu. Untuk aku apa ya? Bukan lagi tentang apa yang ada di kepala, bukan lagi hanya tentang apa yang di hati, ataupun ada yang di gut kamu, atau ibaratnya di perut kamu atau intuisi kamu, gitu ya. Namun ini tentang keseimbangan di antara ketiga hal tersebut. Dengan begitu kamu bisa mengontrol diri kamu, dan kamu bakal benar-benar menyadari apakah kamu benar-benar butuh pasangan saat ini atau butuh diri kamu sendiri. Aku nggak bilang kamu nggak akan berpasangan, no, gitu ya. Namun ini menandakan kalau ada something dalam diri kita yang perlu kita embrace. Bukan berarti kita buruk, bukan berarti kita salah, no, bukan berarti kita harus diperbaiki, bukan, ya. Seperti aku bilang tadi, terkadang kita menutup mata dalam diri kita dalam aspek tertentu. Itulah kenapa kita perlu untuk membukanya. Energi yang memang ingin sebenarnya, entah kalau memang bersama pasangan ataupun tidak, gitu ya. Aku ngerasa energi yang memang ingin tetap berada dalam suatu kondisi ada pasangan. Jadi nggak mau sendiri, bergantung dengan pasangan. Lihat oracle ketiganya. God distance, higher power, round and round. Kamu gak perlu sebenarnya untuk lari dari diri kamu sendiri, ya, atau lari dari orang yang kamu kasihi cuman untuk diri kamu ibaratnya happy. Kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang kamu memang selalu terpikir akan dia, kamu selalu ingin kembali ke dia. Ini energi yang bisa bolak balik begini terus, ya. Capek akhirnya dan butuh untuk keluar, butuh untuk ibaratnya menyelesaikan energi ini, mematikan energi ini, ya, entah mematikan dalam artian untuk menghidupkan lagi ataupun gimana ke depannya, who knows, ya. Namun yang pastinya apa yang memang perlu mati harus mati dulu, dalam artian seperti tanaman, biji tanaman atau benih tanaman harus mati dulu agar menumbuhkan, ya, pohon yang baru atau tanaman yang baru. That's it. Itu yang aku lihat. Jadi memang sih ada perubahan energi besar di sini Taurus, ya. Ada sweep energi yang mungkin cukup kencang, karena memang aku ngerasain kamu terlalu
banyak memang yang terjebak dalam energi ini, mungkin kamu gak sadari, dan aku gak menyalahkan kamu ya, karena memang terkadang kita terbiasa dalam hal yang udah menjadi kebiasaannya kita, egonya kita, kesakitan kita, kecewaannya kita ya, dan kita lupa kalau memang bentuk pembaharuan energi itu harus kita melepaskan apa yang di belakang dulu. Jadi ibaratnya kamu mau nggak untuk ngelepasin yang di belakang itu untuk dapatin hal yang baru, entah kembali ke pasangan yang lama dalam dia energi yang baru, atau memang benar-benar dengan orang yang baru ya. That's it, kembali pilihannya ke tangan kamu. Kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Ada labirin dan ship, seperti aku bilang ada perpindahan energi, dimana bagi kalian yang ngerasa memang saat ini terjebak dengan energi diri sendiri ya, mau nggak mau kalian harus keluar deh. Memang kamu rasanya terjebak kayak nggak bisa keluar, gimana cara untuk keluar? Mungkin kamu bisa keluar dengan justru merusak pola labirin ini, walaupun sakit, kecewa, dalam artian perlu usaha yang besar, tapi yang penting kamu keluar dari sini, bukan lagi membiarkan diri kamu terjebak. Dan ingat, saat keluar kamu harus punya yang namanya keyakinan, iman, mau kemanapun arah kapal ini pergi, kamu bakal tetap baik-baik aja, karena ini tentang diri kamu sendiri, apa yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu belum pahami sekarang, nggak masalah gitu, karena memang kita perlu meninggalkan pertanyaan untuk Tuhan jawab, untuk semesta jawab ya. Dengan begitu kita ngerasa tidak sendiri ya. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.